Cinta, cinta, cinta. Tepuk tangan untuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini di pelajaran PPKN di kelas 11 Kimia Analis 1, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Sikap sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, diteruskan dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Silakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Masuk hari ini. Az-Zahra. Kenapa Az-Zahra? Izin. Minggu kemarin kita belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang sudah dilakukan dengan menyampilkan poster contoh-contoh pelanggaran hukum yang ada di otak kalian dari kata ancaman. Apa? Sesuatu yang harus diwaspadai. Siapa namanya? Safira. Baik, di pertemuan ini hari ini kita akan melaksanakan materi yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu dulu pemahaman kalian tentang bagaimana ancaman yang masuk kepada negara Indonesia. Bapak akan lakukan pretest dengan menggunakan quizzes. Silakan dibuka handphonenya, memberikan kodenya yang nanti akan ditulis di papan tulis. Ada Habibah, Davina, Reskia, Felicia, Najla. Langsung mulai pelaksanaan quizzesnya. Oke, 3, 2, 1, silakan dimulai. Nah, di sini ada KD 319 menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat memahami ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nah, ada video yang berkaitan langsung dengan pembelajaran kali ini. Silakan disimak bersama-sama. Nanti setelah selesai video ini, Bapak akan tunjuk atau mengajukan diri 5 orang yang nanti ke depan untuk menganalisis sebagai tim ahli dalam belajar kali ini. Di pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode jigsaw. Jadi metode jigsaw itu metode yang ada tim ahli dan ada tim biasa. Yang mana tim ahli itu perwakilan dari setiap kelompok, ada 5 orang. Nanti ke depan membahas materi yang dibahas. Setelah mereka berdiskusi memahami dari ancaman yang dibahas di kali ini, ideologi, kemudian ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, kembali akan ke kelompok besar lagi untuk memberikan penyampaian hasil diskusinya dan nanti dibahas di kelompok besar seperti itu. Nah, untuk memulainya kita akan simak dalam video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal
ikan. Dengan subbab yang kedua, ancaman di bidang e-forex sosbud hankam. Contoh ancaman terhadap negara kesatuan. Ada di bidang ideologi, ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan terakhir adalah terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, untuk lebih jelasnya memahami materi tersebut, Bapak akan panggil saja. Yang pertama itu Ibnu, silakan ke depan. Fajrul, kemudian ada Safira, ada Nazla, dan ada Afif. Untuk lebih mematangkan pemahaman materi belajar nanti menjadi diskusi kelompok di kelompok besar. Bapak akan panggil, silakan ke depan yang tadi disebutkan untuk diskusi kelompok ahli tentang ancaman terhadap negara kesatuan. Silakan. Nah, sementara teman-teman yang berlima di depan, tolong yang kelompok besarnya membentuk kelompok-kelompok lagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti akan dibagi, ada kelompok membahas ideologi, ada kelompok yang membahas tentang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Silakan. Kembali ke tempat, menyampaikan ke teman-teman hasil diskusi di sini. Ya, silakan durasi 10 menit untuk mendiskusikan contoh-contoh ancaman masing-masing, saling memberikan informasi ke teman-teman yang lain. Masalah tentang ancaman di bidang ideologi ya. Oke, kelompok 2 ini LKPD-nya. Kalian nanti akan mencari masalah ancaman di bidang politik ya. Oke, ini kelompok ketiga LKPD-nya. Kalian nanti akan membahas masalah ancaman di bidang ekonomi yang tadi nyambung dengan video di depan. Baik, ini kelompok 4, ini LKPD-nya. Kalian nanti mempelajari ancaman di bidang sosial dan budaya. Kelompok 5, kelompok terakhir, kalian akan mengkaji tentang pertahanan keamanan. Ini LKPD-nya ya, pekerjaannya di situ. Sambil menunggu teman-teman di kelompok kecil, kelompok ahli, silahkan kalian mencoba untuk mencari materi yang berkaitan dengan tugas ancaman tadi. Kelompok ahli saling sharing informasi tentang ancaman tersebut. Jadi cari dari internet ancaman-ancaman di bidang masing-masing yang terjadi di Indonesia. Pelajaran ya. Yang pertama, dicarinya latar belakang dari masalah yang kalian teliti. Penyebabnya seperti apa atau dampaknya. Nah, yang keduanya adalah dampaknya, dampak yang ditimbulkan dari ancaman tersebut untuk siapa saja nanti ke depannya. Korupsi dampaknya seperti apa, bagaimana ancamannya. Oke, yang ketiga adalah solusinya. Yang keempat itu pesan moral. Bagaimana tanggapan kalian dari diskusi ini? Oke, 1 menit terakhir durasinya untuk kelompok ahli. Setelah kelompok ahli sudah selesai diskusinya tentang contoh-contoh ancaman, sekarang kelompok besar akan mendiskusikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Durasinya silakan 15 menit dari mulai menuliskan latar belakang, kemudian dampaknya, kemudian solusinya, dan terakhir adalah tanggapan dan pesan moral kalian.
cuma nggak harus politik sih, bisa aja pelajaran soalnya iya makanya kurang nyambung kalau Ya, sih. kalau Terus yang- apa tuh itu Kalau yang pemilihan HDS gara-gara menyebabkan peperangan, politiknya teh tentang Sudah selesai semuanya, kita akan laksanakan presentasi. Karena tadi sudah menuliskan contoh ancaman dari bidangnya masing-masing. Sekarang kelompok 1 akan memulai membacakan hasil diskusinya. Untuk itu, Bapak persilakan kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan untuk membahas ancaman di bidang politik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik dari kelompok 2. Jadi, ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. kita sadar bahwa perkataan Bapak Insinyur Soekarno itu benar, yaitu perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Berikutnya kita akan teruskan kelompok 3, ancaman di bidang ekonomi. Untuk itu Bapak persilakan kelompok 3 menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman pada bidang ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Kelompok 4 akan membahas ancaman di bidang sosial dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan, suku, ras, agama. Kelima, kelompok terakhir tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang HANKAM, yaitu pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah sabotase. Pertahanan dan keamanan adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan dan negara. Oke, sudah selesai kelompok 5, maka selesai pula presentasi tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, tepuk tangan dulu semua. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan atau rangkuman pembelajaran hari ini? Oke. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa bidang ancaman terhadap negara Indonesia beragam, contohnya pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan pertahanan negara. Alangkah baiknya kita selaku bangsa Indonesia untuk tidak melakukan ancaman tersebut agar tidak memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, juga agar menciptakan kerukunan antar sesama. Baik, itu adalah rangkuman pembelajaran hari ini. Refleksinya adalah
ancaman itu berupa hal yang memang tidak disukai oleh negara maupun bangsa manapun. Apalagi di negara Indonesia yang jelas di dalam undang-undangnya dinyatakan di paling depan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Untuk itu kita tepuk tangan bersama-sama untuk acara ini.